Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Yasa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 8 menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, surga tertinggi, adalah orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah menanglah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang dalam salat mereka mampu melakukan khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk secara bahasa tenang dan tunduk. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram memberi makna khusyuk di dalam salat adalah hadirnya hati saat menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tenangnya anggota badan. Kalau kita merujuk kepada beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya riwayat Muslim, la salata bi hadratit ta'am. Tidak makruh salat ketika makanan telah dihidangkan. Wala wa huwa yudafi'ul akhbathan, dan juga tidak ada salat sedangkan kamu menahan buang air kecil dan menahan buang air besar. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur seseorang yang terlalu cepat dalam salatnya, terlalu tergesa-gesa. Rasulullah memanggil lalu mengatakan, irji' fasalli, ulangi salatmu, fa innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau tidak melaksanakan salat. Sampai Rasulullah melakukannya 3 kali, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di dalam salat harus ada tumakninah. Ketika rukuk adanya tumakninah, ketika i'tidal juga adanya tumakninah. Karena pentingnya khusyuk ini, lalu ulama mencantumkan dalam kitab mereka di antara kiat-kiat agar kita mampu khusyuk di dalam salat. Itu yang pertama adalah al-wudu bil isbagh. Wudu dengan melebihkan anggota basuhan dari basuhan yang wajib. Misalnya kita mencuci tangan sampai siku, hendaknya kita melebihkan di atas siku. Bila kita membasuh kepala, sebahagian kepala, hendaknya kita basuh kepala dari depan ke belakang, kemudian kita tarik lagi dari belakang ke depan. Demikian juga bila kita mencuci kaki, yang diwajibkan adalah sampai mata kaki, lalu kita melebihkan basuhan sampai ke betis. Sahabat Yasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara kiat khusyuk adalah faraghu qalbin, kosongnya hati. Dimaksud di sini adalah hati tidak lalai dengan hal keduniaan, tidak memikirkan perkara-perkara di luar perkara salat, di luar ayat yang kita baca. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala melarang orang lalu lalang di depan orang salat, itu dengan tujuan agar orang yang salat itu mampu khusyuk di dalam salatnya. Hatinya tidak terfikir dengan berbagai macam hal. Kemudian yang ketiga adalah tadabburi qiraah, mentadabburi apa yang dibaca, mengerti apa itu makna daripada inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memahami makna Al-Fatihah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sepanjang malam hanya dengan mengulangi 1 ayat, mentadabburi ayat, yaitu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kiat khusyuk yang keempat adalah idamatun nazar ila mahallis sujud, yaitu memperhatikan tempat sujud. Karena dengan memperhatikan tempat sujud, dengan mata terfokus kepada suatu tempat, maka dari mata tidak melalaikan hati. Namun bila mata menerawang kemana-mana, maka Rasulullah melarang kita untuk melihat ke atas,
saat kita salat, agar mata kita tidak membawa hati kita lalai dengan memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Hadirin sahabat Yasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan kualitas salat kita. Mari khusyuk di dalam salat, karena hakikat daripada salat yang mencegah keji dan mungkar itu adalah hakikat khusyuk. Bila dalam hidup kita masih merasa banyak dosa kita, masih merasa banyak melakukan kesalahan, juga mari kita lihat bagaimana kualitas salat kita. Sudah khusyukkah? Atau kita masih termasuk orang-orang yang lalai dalam salat, atau sahun, orang-orang yang tidak ada tumakninah di dalam salat, tidak ada ketenangan hati, tidak hadir hati ketika salat. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.